Menindaklanjuti yang sudah kita bahas di topik video-video pembelajaran sebelumnya, kalau begitu pertanyaannya adalah sikap mental apa yang paling tepat untuk memulai dan mengawal perjalanan perubahan dan penyembuhan diri kita? Jawabannya adalah sikap mental yang bersungguh-sungguh dan sepenuhnya siap untuk lepas dari masalah. Sepenuhnya siap untuk lepas dari belenggu batin yang selama ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Memastikan klien benar-benar bersungguh-sungguh dan siap lepas dari masalahnya inilah yang kemudian saya tuangkan menjadi berbagai aturan dan kebijakan penerimaan klien sebelum mereka menjalani sesi penanganan bersama saya. Yes, ada berbagai syarat yang saya terapkan untuk menyeleksi calon klien. Salah satunya seperti yang saya ceritakan di beberapa video pembelajaran sebelumnya di mana calon klien harus menghubungi langsung tanpa diwakili. Itu baru satu, dan masih ada lagi serangkaian syarat proses penerimaan lain yang saya akan terapkan untuk menyeleksi calon klien yang barulah nantinya akan saya tangani. Ada yang mungkin bertanya, apakah ini menandakan bahwa saya seolah-olah belagu atau banyak tingkah hanya menerima calon klien yang terpilih? Apakah karena saya sedemikian ahlinya sampai hanya bisa memilih calon klien yang sudah lulus seleksi? Jawabannya adalah bukan. Justru karena saya memahami kelemahan saya, karena saya menyadari hal yang tidak bisa saya lakukan, yaitu membantu mereka yang tidak siap dibantu. Saya menyadari ada begitu banyak keterbatasan dalam diri saya untuk bisa membantu klien, terutama mereka yang masih bermasalah dari segi sikap mental. Sehingga justru bukan karena saya merasa keahlian saya sedemikian tingginya sampai saya menolak seorang calon klien, melainkan karena justru saya sadar saya tidak berkemampuan membantu mereka. Dan penjelasannya sederhana, yaitu karena hilangnya sikap mental yang tepat dalam diri mereka untuk mengawal proses perubahan yang mereka perlukan. Karena sikap mental ini adalah sesuatu yang bermula dari kesadaran, saya hanya bisa menyadarkan dan berupaya menggugah mereka agar kesadaran itu terbangun. Tapi kalau pada akhirnya mereka tetap bersikeras mempertahankan ego lamanya dan tidak bersedia mengikuti syarat penerimaan klien yang ditetapkan, maka dengan berat hati saya juga tidak bisa menerima mereka. Karena pada akhirnya hal ini hanya akan menimbulkan kekecewaan pada kedua belah pihak. Maka sehubungan dengan kesungguhan dan kesiapan untuk berubah ini, ada 4 hal penting yang seringkali saya bekali pada para klien dan peserta pelatihan saya yang diwakili oleh frasa hati, yaitu buka hati, bulatkan hati, luruskan hati, dan rendahkan hati. Buka hati artinya sadari ada belenggu batin apa yang perlu kita lepaskan dari dalam diri kita. Akui dan terima bahwa kita punya belenggu batin dalam diri kita. Kita punya trauma, kita punya luka batin, dan itu merupakan hal yang manusiawi adanya. Buka hati untuk menyadari apa cakupan, apa spesifikasi dari belenggu batin yang kita miliki dalam diri kita. Apakah belenggu batin dalam bentuk gejolak emosi yang tidak terkendali, ataukah belenggu batin dalam bentuk masalah perilaku dan kebiasaan buruk, ataukah belenggu batin yang sudah mewujud menjadi belenggu fisik dalam bentuk masalah psikosomatis? Intinya, buka dulu hati kita untuk menyadari jenis belenggu yang akan kita lepaskan. Berikutnya, bulatkan hati. Niatkan dengan sungguh-sungguh dan kesiapan penuh bahwa saya ingin lepas dan harus lepas dari belenggu batin ini. Bulatkan tekad bahwa kita ingin terlepas dari secondary gain jika ada yang menyertai belenggu batin ini. Bulatkan tekad bahwa kita siap untuk lepas dari berbagai kenikmatan tersembunyi yang mungkin saja menyertai belenggu batin ini. Bulatkan tekad bahwa kita tidak ingin menjadi korban yang malang di balik situasi yang kita alami. Yang ketiga, luruskan hati. Sadari tujuan yang lebih besar di balik perubahan atau kesembuhan yang bisa kita rasakan setelah bisa lepas dari belenggu batin. Artinya jangan hanya melihat pada sembuhnya, pada lepasnya kita dari belenggu batin, namun lihat tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih jauh tentang berbagai hal yang bisa kita lakukan dengan lebih baik nantinya setelah kita bisa lepas dari belenggu itu. Yang terakhir yaitu rendahkan hati. Yang satu ini mungkin terdengar mudah untuk dikatakan, tapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Tidak bisa dipungkiri, akan selalu ada ego yang menyertai jalannya perubahan dan kesembuhan. Terutama ego yang merasa, saya sudah tahu kok. Hal inilah yang akan menghambat atau menutup pintu masuknya ilmu ke dalam diri kita. Kenapa hal ini juga saya tekankan di awal? Karena ada banyak ragam pembelajar yang mengikuti program pembelajaran The Freedom Within ini. Beberapa mungkin masih pemula atau bahkan tidak memiliki latar belakang apapun di bidang yang satu ini.
Beberapa lainnya mungkin saja malah praktisi yang sudah berpengalaman. Disinilah saya tidak bosan-bosannya mengingatkan pada kita semua untuk mari kita sama-sama merendahkan hati untuk menerima apapun yang mungkin nantinya bisa kita dapatkan seiring perjalanan ini dimulai. Kalaupun ada hal-hal yang ternyata nanti ketika dipelajari merupakan sesuatu yang sudah kita pahami, maka izinkan itu menjadi batu pijakan untuk kita bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Jangan jadikan itu batu sandungan yang malah membuat kita merasa tinggi hati dan merasa enggan untuk menerima apa yang akan kita pelajari nantinya. Demikianlah bahasan tentang kesadaran atau sikap mental yang esensial yang diperlukan untuk memulai dan mengawal jalannya perubahan dan penyembuhan. Di video berikutnya yang akan menutup bahasan kita di bagian 3 program pembelajaran ini, kita akan mulai mengulas satu hal yang lebih konseptual yang hendaknya menjadi titik mula kita ketika akan memulai jalannya perubahan dan penyembuhan.